Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Menjelang Malam. Pada video kali ini saya akan membawakan kisah kehidupan Sumanto bersama keluarganya hingga sampai menjadi seorang manusia kanibal. Karena kebetulan saya dan Sumanto tinggal di satu desa yang sama, jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan Sumanto sehari-harinya. Namun sebelum kita lanjut, kembali saya ingatkan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kedepannya kami terus semangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan baik, kita langsung saja mulai ceritanya. Sumanto terlahir di Desa Blumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Dan Sumanto adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Pada saat Sumanto masih umur 10 tahunan, boleh dibilang keluarga Sumanto adalah keluarga yang cukup kaya. Tanahnya luas dan hampir di sudut desa pasti ada tanah keluarga Sumanto. Rumahnya pun cukup megah dan berbagai aksesoris rumah ada di sana. Namun seiring berjalannya waktu, karena kebutuhan keluarga semakin banyak, satu persatu aset tanah keluarga pun mulai dijual. Dan hingga Sumanto tumbuh menjadi seorang remaja, keadaan pun berubah 190 derajat. Yang dulunya punya tanah di mana-mana, sekarang sudah tidak tersisa sama sekali. Bahkan tanah yang di sekeliling rumah pun bukan milik keluarga Sumanto lagi. Setelah peristiwa itu, orang tua Sumanto pindah ke rumah nenek Sumanto yang rumahnya berjarak sekitar 2 kiloan. Seluruh keluarga pindah ke sana, termasuk adik dan kakak Sumanto. Namun tidak tahu apa sebabnya, Sumanto malah menolak untuk ikut pindah dan memilih tinggal sendirian di rumah tersebut. Setelah ditinggal keluarganya, lalu pergaulan Sumanto pun mulai tidak terbatas. Terkadang kumpul-kumpul bersama temannya sambil minum minuman keras. Dan sering atau hampir tiap malam dia pulang larut malam. Bahkan untuk tidur pun terkadang di rumah temannya atau di gardu pos kamling. Setelah tahun demi tahun dilewati, akhirnya pada suatu ketika ada orang yang mengajak Sumanto bekerja di perkebunan tebu di daerah Lampung. Sumanto ke sana tidak sendirian, mungkin ada sekitar 50 orang yang ke sana, yang terdiri dari teman-teman Sumanto dan warga sekitar. Singkat cerita, berangkatlah Sumanto ke Lampung. Hari demi hari, Sumanto bekerja di sana seperti biasa, seperti mencangkul dan merawat pohon tebu. Selang beberapa tahun, lalu Sumanto kenal dengan seorang pria, dan pria itulah yang mengajari ilmu hitam kepada Sumanto. Awal mulanya syarat yang diberikan hanyalah seperti tirakat atau membaca rapalan saja. Namun pada puncaknya, pria tersebut mengharuskan Sumanto untuk memakan daging manusia sebagai syarat jika ilmu yang dipelajari ingin sempurna. Sebenarnya ini terlihat tidak masuk akal,
Namun karena ini permintaan gurunya, pada akhirnya Sumanto pun menyanggupinya. Dan menurut kabar yang beredar, manusia yang dimakan pertama kali oleh Sumanto adalah seorang begal. Setelah begal itu hendak merampok Sumanto. Setelah 3 tahun Sumanto di Lampung, akhirnya dia pun kembali ke kampung halamannya di Purbalingga. Setelah pulang dari Lampung, sikap Sumanto pun berubah. Dia bersikap seperti preman, dia sering memamerkan ilmunya. Dan tak jarang pula, dia berkelahi dengan temannya ataupun orang lain. Hingga puncaknya terjadi ketika dia mencuri mayat seorang nenek-nenek di pemakaman yang letaknya di desa Majat Tengah. Jadi mayat nenek-nenek itu dimasak dan dimakan oleh Sumanto, dan sisanya dikubur di depan rumah. Dan untuk menutupi, Sumanto menanam pohon pisang tepat di atas bekas galian tersebut. Setelah kejadian itu, Sumanto pun ditangkap polisi, kemudian dipenjara sekitar 5 tahun. Setelah keluar dari penjara, lalu Sumanto tinggal di panti rehabilitasi di Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Setelah 1 tahun Sumanto di panti, sebenarnya Sumanto sudah boleh untuk pulang ke desanya. Namun karena warga di sana menolak kedatangan Sumanto, hingga akhirnya sampai saat ini Sumanto pun masih tinggal di panti tersebut. Baik sobat menjelang malam, seperti itulah cerita kehidupan sang legend Sumanto. Jadikanlah video ini sebagai pelajaran agar kita selalu terhindar dari kemusyrikan dan kita selalu berjalan di jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam horor.